Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas Ekonomi MAN Kota Batu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan perlindungan oleh Allah SWT sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas positif seperti yang kita lakukan pada pertemuan kali ini, yaitu mengikuti KBM Daring Ekonomi di MAN Kota Batu. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang permintaan. Sebelum belajar, izinkan saya untuk mencuplik kata bermakna dari Imam Syafi'i. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walaupun sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dengan kata-kata ini, semoga menjadikan kita untuk tidak pernah lelah belajar, dan belajar, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita ketahui, salah satu ciri pasar adalah terjadinya transaksi pembelian dan penjualan, permintaan dan penawaran, yang pada pertemuan kali ini akan kita fokuskan pada pembahasan permintaan. Berikut ini gambaran singkat terkait materi permintaan yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian permintaan, dilanjutkan faktor yang mempengaruhi permintaan, hukum permintaan, permintaan dengan pendekatan kurva, pendekatan tabel, dan pendekatan matematis. Untuk lebih jelasnya, apa itu permintaan? Mari kita ikuti uraian berikut ini. Permintaan di pasar datangnya dari pembeli. Seperti yang kita lihat di gambar berikut ini. Contoh permintaan yang datangnya dari pembeli buah jeruk. Pembelian buah jeruk dilakukan oleh pembeli 1 sampai dengan pembeli 5 disebut dengan permintaan buah jeruk. Contoh lainnya, pembelian terhadap alat tulis yang datangnya dari beberapa konsumen disebut dengan permintaan alat tulis. Dengan demikian dapat disimpulkan, permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diminta pembeli atau konsumen pada tingkat harga tertentu. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi permintaan terhadap barang atau jasa. Semakin besar pendapatan seseorang, maka kecenderungan konsumen untuk menambah jumlah barang yang diminta. Selera, model, dan tradisi sangat mempengaruhi permintaan seseorang terhadap barang atau jasa. Kenaikan barang substitusi dan komplementer turut memberikan kontribusi terhadap perubahan jumlah barang yang diminta, termasuk perkiraan atau harapan konsumen terhadap pemenuhan barang dan jasa. Hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam hukum permintaan dengan menggunakan pendekatan kurva, pendekatan tabel, dan pendekatan matematis. Kita lanjutkan ke hukum permintaan.
Hukum permintaan menggambarkan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang yang diminta. Hubungan kedua variabel ini berbanding terbalik atau negatif, sehingga apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun, dan sebaliknya, bila harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Hukum ini berlaku dalam kondisi ceteris paribus, artinya faktor selain harga dianggap konstan atau tetap. Dengan demikian, bunyi hukum permintaan, bila harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Bila harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Selanjutnya, permintaan dengan pendekatan kurva. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Garis vertikal menunjukkan besarnya harga, simbolnya P. Garis horizontal menggambarkan besarnya Q atau jumlah barang yang diminta. Pada sumbu P atau harga tertera angka Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000, dan Rp5.000. Pada garis horizontal atau sumbu Q tertera angka 10 unit, 20 unit, 30 unit, 40 unit, 50 unit. Titik-titik pada sumbu P dan sumbu Q kita hubungkan membentuk titik koordinat A, B, C, D, dan E. Titik A, B, C, D, dan E tersebut kita hubungkan membentuk kurva permintaan. Kurva permintaan ini menggambarkan pada saat harga rendah, jumlah barang yang diminta tinggi. Contohnya pada titik E, pada saat harga Rp1.000, jumlah barang yang diminta 50 unit. Sebaliknya di titik A, harga Rp5.000, jumlah barang yang diminta sedikit, yaitu sebesar 10 unit. Kurva permintaan dapat mengalami perpindahan. Perpindahan kurva dari titik A, B, C, D, dan E disebut dengan pergerakan kurva. Pergerakan kurva ini disebabkan karena adanya perubahan harga. Dengan demikian, pergerakan kurva permintaan disebabkan karena adanya perubahan harga dari 5.000 menjadi 4.000, 4.000 menjadi 3.000, 3.000 menjadi 2.000, dan 2.000 menjadi Rp1.000. Perpindahan kurva permintaan ke kiri atau ke kanan pada contoh dari D ke D1 disebut dengan pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan ini disebabkan karena perubahan faktor selain harga yang mempengaruhi permintaan. Apa faktor selain harga yang mempengaruhi permintaan? Faktor selain harga yang mempengaruhi permintaan antara lain pendapatan, jumlah penduduk, tradisi atau adat istiadat, selera, maupun harapan konsumen. Selanjutnya, permintaan dengan menggunakan pendekatan tabel disebut dengan tabel permintaan. Tabel permintaan menggambarkan variabel P dan variabel
variabel Q. P harga, Q jumlah barang yang diminta. Kita perhatikan pada tabel permintaan terdapat kolom P dan kolom Q. Pada saat P turun dari 5.000, 4.000 sampai yang terendah 1.000, maka jumlah Q akan mengalami kenaikan dari 10 unit sampai mencapai 50 unit. Dengan demikian, P dan Q berbanding terbalik. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam bentuk matematis yang disebut dengan fungsi permintaan. Notasi atau bentuk fungsi permintaan QD sama dengan A min BP atau PD sama dengan A min BQ. Q atau QD jumlah barang yang diminta, A konstanta, B koefisien atau besarnya perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan harga, dan P adalah harga. Pembahasan lebih lanjut tentang fungsi permintaan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian tadi sedikit ilmu yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Tetap jaga iman dan imun. Jangan lupa ikuti terus video pembelajaran ekonomi MAN Kota Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.